Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayo mencoba untuk kelas 6 ya. Nah, di sini soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Langsung aja kita masuk ke soal yang A. Apakah nama bangun tersebut? Nah, kalau kita lihat dari bangunnya, ini atapnya segi 6, kemudian juga alasnya segi 6. Jadi udah jelas ya kalau bangun ini merupakan prisma. Prismanya itu prisma segi 6. Kemudian untuk yang pertanyaan B, berapakah jumlah titik sudutnya? Sebenarnya ini bisa kita hitung dengan cepat, cuman supaya lebih detail coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bagian atas itu ada 6 titik sudut. Kemudian kalau untuk bagian bawah tentu sama, karena atasnya segi 6 dan bawahnya juga segi 6. Jadi untuk titik sudutnya itu tinggal 6 dikali 2. Hasilnya itu adalah 12 ya untuk titik sudutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah sisi tegaknya? Nah, namanya juga sisi tegak, pasti dia yang posisinya berdiri. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, kemudian yang di sebelah sana ini 4, 5, 6. Nah, untuk sisi tegaknya itu jumlahnya juga ada 6. Kemudian apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Tadi sisi tegaknya udah kita hitung ada 6 ya. Dan sekarang dia nanya bentuknya apa? Udah jelas ya, ini bentuknya adalah persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian berapakah jumlah rusuknya? Nah, untuk jumlah rusuk ini juga sebenarnya bisa dihitung dengan cepat, tapi coba kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk jumlah rusuknya itu ada 6 pada bagian atapnya atau bagian atasnya. Kalau atasnya 6 berarti bawahnya juga 6. Nah, kemudian ditambah 6 lagi. 6 laginya dari mana, Kak? Dari yang untuk rusuk tegaknya. 1, 2, 3, 4, yang ini titik-titik ini 5, 6. Jadi ada 6 dikali 3, maka untuk jumlah rusuknya itu ada 18. Kemudian sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Udah jelas sama ya, yaitu sama-sama bentuknya segi 6. Segi 6. Kemudian berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Nah, tadi kan kita udah hitung nih, ada yang namanya sisi tegaknya. Untuk sisi tegak udah dihitung jumlahnya 6. Nah, ada 2 sisi lagi. 2 sisi itu merupakan sisi atas dan juga sisi bawahnya. Jadi 6 ditambah 2 ada 8 sisi untuk bangun prisma segi 6. Kemudian kita masuk di nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Nah, untuk ini benar. Karena apapun bentuk prismanya maupun dia segitiga, boleh adik-adik lihat di internet, pasti bentuk seluruh sisi tegaknya adalah persegi panjang. Kemudian untuk yang B, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Ini salah ya, karena prisma itu sifatnya sisi atas dan sisi bawahnya kongruen atau selalu sama. Kemudian untuk yang C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Nah, ini benar. Kalau kita lihat di gambar dari prisma segi 6 tadi, itu untuk yang tegaknya ini ada 6. Kemudian untuk yang tidak tegaknya itu pada bagian atas dan juga pada bagian bawah. Jadi yang ini benar ya. Kemudian prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Nah, untuk titik sudut prisma adik-adik, kamu tinggal menghitung atap atau alas. Misalnya kamu hitung atap, tentu atapnya berbentuk segitiga. Alasnya juga berbentuk segitiga karena
kongruen. Nah, kalau prisma segitiga, maka untuk atas maupun alasnya itu sama-sama segitiga. Untuk yang atas kalau kita hitung itu ada 3 titik sudut. Kemudian dijumlahkan dengan yang alasnya, berarti untuk prisma segitiga titik sudutnya itu hanya 6. Maka untuk pernyataan ini salah ya. Hanya ada 6 titik sudut untuk prisma segitiga. Kemudian kita masuk ke yang E, prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Ini benar. Karena apa? Karena trapesium ini masuk ke dalam golongan segi 4. Nah, untuk segi 4 ini perlu dicatat ya, bukan hanya persegi dan bukan hanya persegi panjang, tapi ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan juga trapesium. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini jawabannya bisa lihat di layar ya. Untuk sisi itu udah jelas, salah satunya dia kongruen antara bagian atas dan bagian bawahnya. Kalau atasnya segitiga, bawahnya juga segitiga. Nah, kalau untuk rusuk itu kita tinggal memilih mau hitung rusuk atas ataupun rusuk bawahnya. Sesudah itu kita tinggal kalikan 3. Maka itu adalah total dari semua rusuk dari prisma tersebut. Nah, demikian juga dengan titik sudut. Kalau titik sudut itu kita tinggal kali 2. Jadi ingat ya, kalau rusuk kali 3, kalau titik sudut itu kali 2 untuk menghitung jumlahnya. Kali 2 dengan titik sudut alas ataupun titik sudut dari atapnya. Kemudian sifat untuk prisma ini juga udah disinggung tadi bahwa sisinya itu semuanya berbentuk persegi panjang. Dan ada beberapa sifat-sifat lainnya yang bisa dilihat di layar. Kemudian nomor 4, gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Nah, ini nomor 4 juga bisa dilihat di layar ya, sudah ada jawabannya. Kita masuk ke nomor 5. Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10. Nah, kalau kita gambar, kemudian kata soalnya itu panjang rusuknya itu 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak, perlu dicatat semua ya, yang tegak maupun tidak tegak itu panjangnya sama. Pertanyaannya berapa senti kawat yang dibutuhkan Udin? Nah, untuk di sifat ini tadi kan udah aku jelasin bahwa kalau untuk rusuk itu kita tinggal menghitung yang alas atau atap. Ini coba kita hitung atap ya. 1, 2, 3. Ada 3 rusuk. Nah, kita kalikan 3. Berarti untuk seluruh prisma segitiga ini 3 dikali 3 itu ada 9 rusuk. Nah, kemudian pertanyaannya berapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membentuk 9 rusuk ini? Kalau satu rusuk tadi panjang kawat yang diperlukan itu katanya 10 cm. Maka kalau 9 tinggal kalikan dengan 10. Maka panjang kawat yang dibutuhkan si Udin untuk membentuk prisma tersebut adalah 90 cm. Nah, untuk video mencoba kelas 6 lainnya silahkan lihat di sebelah bawah kiri layar, dan sisanya ada video menarik buat kamu. Jangan lupa di like dan subscribe. Aku ucapkan terima kasih.